Kami bersyukur Ya, acara keluarga Hasibuan. pada kesempatan yang ini kami ada di tempat almarhum Amos Hasibuan. Tuhan, sebentar lagi jenazahnya akan dikebumikan. Acara kami dari awal sampai dengan terakhir penguburan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Kudus kami tabiskan acara keluarga ini. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Kita mulai dari amin. Ini bukan penyiaran. Sini kalau Oh iya, oke. Pak Andre. Ya, puji Tuhan. Ada. Oke, ya, tunggu dulu. Ya. Oke, puji Tuhan. Seberapa kita yang ada karena yang lain masih bersiap-siap. Jadi kita bersyukur kalau kita boleh ada saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Duka cita yang kita alami semua keluarga, khususnya kami dari Boru, itu memang sangat mendalam sekali. Tetapi dengan apa yang kami lihat mulai sampai di bandara, begitu antusiasnya, sampai di tempat ini, sampai hari ini, rasanya duka itu sendirinya hilang. Melihat semua kejadian yang kita alami, dan kami sebagai hamba Tuhan juga, dan juga sebagai guru dalam Hasibuan, sangat tersanjung sekali dengan apa yang dilakukan oleh hambanya, yaitu Laen Yehuda. Karena lewat dia marga Hasibuan, marga yang dihormati oleh orang di tempat ini, bukan karena kekayaannya, bukan karena pangkatnya secara dunia, tapi karena dia bisa menjalankan dia sebagai hamba Tuhan. Itu yang luar biasa, Ina, sama Yuda dan semua keluarga besar. Kami sangat bangga punya Laen sama Lai Yehuda. Dan kami percaya ada nilai-nilai tambah yang bisa kami lihat, baik sebagai lainnya, baik sebagai hamba Tuhan juga. Kalau nanti kita dipanggil Tuhan, bisa enggak kita mengalami seperti ini? Ya, karena nilai sebenarnya waktu kita meninggal. Waktu kita meninggal, ada enggak yang menangis sama kita? Ada enggak yang berkata bahwa selama hidupnya ini orang baik? Ada nggak nanti berkata seperti itu kepada kita? Tetapi kami, saya sendiri melihat, dan saya juga ada wawancarai kemarin beberapa orang, bukan hanya agama kita saja, di luar agama kita, dan mereka berkata bahwa Bapak Pendeta Amos adalah satu sosok hamba Tuhan yang sangat mengasihi jiwa-jiwa. Jadi oleh karena itu, biarlah Inang Bao, ya, dan Yuda dan semua anak-anak bisa melihat ini semua sebagai panutan yang luar biasa, dan tugas ada di depan kita bagaimana melanjutkannya. Teruntuk Inang Bao, Yuda, kami tetap mengharapkan sekalipun kita jauh jaraknya,
Kalau orang Medan bilang bahwa ataupun mertua dulu waktu hidup udah di ujung bumi katanya tempat ini. Tetapi sekarang sudah canggih, kita bisa saling bertatap muka sekalipun tidak berjumpa, bisa saling ngobrol-ngobrol, kita boleh saling sapa menyapa, saling mendoakan. Ya, jadi khususnya Yuda, karena memang generasi berikutnya kami sudah melihat Tuhan sudah pakai, jadi Yuda bisa terus sama Tini, bisa terus jalin hubungan yang baik, jangan lepas. Jadi Bapak ini adalah jembatan kepada kita agar kita bisa lebih dekat lagi. Ya, jadi kuat terus Inambau, Yuda, dan menjadi penguat bagi anak-anak semua, ya, adik-adiknya semua ya. Jadi kami dari Boru mengucapkan turut penanggungan dan kami terus berdoa biar keluarga tetap semangat. Ya, Tuhan Yesus berkati. Kalau Muhammad pindah dulu ya di sini. Iya. Biar tarik urutan. Iya. Dan bagus kelihatan. Iya. Apa siap Boru lima apalagi seorang dari itunya sendiri ya, mengucapkan juga terus penanggungan. Kita tahu Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Memang secara daging sakit belum siap, tetapi karena kita di dalam Tuhan, ya kita serahkan sama Tuhan, karena kita juga memang sudah beberapa tahun kita lihat kita capek ya, apalagi Yuda, saya selalu lihat kamu ya 1 tahun tuh di rumah sakit bisa bolak-balik sampai menurun. Gak ada sakitnya, ada apa ya Tuhan bela, ada pembelaan tersendiri saya lihat buat Yuda ya. Terus kan itu kebaikan hatimu jangan berubah setelah apa, mungkin kamu saat ini belum kehilangan, dulu juga saya begitu, belum kehilangan karena masih ada papa, tapi nanti kalau udah beberapa hari kemudian paling kami sudah pulang, terus ini papa udah, kamu pasti rasa kehilangan itu ada dalam. Saya lihat awal-awal ini belum, kamu masih enjoy, saya udah lihat itu, karena kamu masih merasa papa itu masih ada sama kamu, tapi nanti kamu masih baru terasa. Oleh karena itu ya, memang kita akan lepaskan bapak ini. Saat ini saya juga salut lihat itu ini ya, perjuangannya itu luar biasa. Dia masih muda tapi semua udah kenal dia di sini ya. Waktu saya paling berinding, paling pas pertama itu saya diberkati banget pas kita sambutannya pas datang pertama kali ya, baru saya lihat seperti ini ya, hamba Tuhan baru kali ini ya saya lihat sampai jemaatnya menangis terjerit, ada yang pingsan ya kan, papi ada yang pingsan di sini. Lalu langsung saya pikirkan di hati saya, bisa kakak aku nanti seperti ini jadi berkat bagi orang, sudah jadi berkat seperti lagu itu kan, hidup ini ada kesempatan, sudah jadi berkat. Baru umur 49 dia itu ini sudah jadi berkat di sekitar ini. Saya lihat, saya sampai merinding di situ, saya sambil nangis lihat jemaat yang terharu menyambut dia dari bandara sampai ke sini. Saya selalu, aduh Tuhan, bisa nggak aku seperti itu Tuhan? Dia bisa semua dari kalangan terkecil, sedang sampai atas dia bisa rangkul. Bahkan ke desa, pelosok, setiap suku bisa dia rangkul. Gak hanya suku Batak, semuanya suku yang pelosok dia rangkul. Kita selalu bangga lihat kepergian itu ini yang sudah diceritakan sini. Bahkan kepergiannya seperti pejabat pemerintahan yang tinggi dia di sini. Sambutannya kemarin saya lihat. Kalau di tempat saya ini udah kayak bupati sambutannya ya, tempat saya, karena saya lihat dari desa ke desa mengucapkan turut berduka cita kan kemarin, terus berdiri ya. Kita memang sosok sebagai hamba Tuhan, pahlawan imannya luar biasa di tempat ini. Ini sebagai inspirasi bagi saya juga sendiri, dan khususnya buat Eda, tetap lanjutkan pekerjaan Tuhan tempat ini, jangan lemah, jangan goyah, terus berjalan tetap dalam kebenaran Tuhan. Baik Yuda, tetap kompak, lanjutkan pekerjaan Bapak, jangan berkurang, harus bertambah. Kalau kamu berkurang, nah kita masih, tapi kalau kamu bertambah, kita salut, kita jempolin kamu. Inilah ini yang generasinya, dan jangan putus asa, tetap lanjutkan dulu S1-nya ya. Terus Johan ya, semangat ya dia,
tetap kamu kuat. Ya kamu masih muda, tapi lihatlah bapak yang begitu. Ya banyak orang sayang kepada bapak. Jadi jangan sampai hilang sosok seorang bapak itu di tengah-tengah jemaat, bahkan tengah-tengah keluarga, bahkan juga di tengah-tengah masyarakat. Jangan lupa tetap banyak berdoa ya. Baik adik Brilian kan masih kecil, tetap berdoa. Bisa mungkin hanya satu mama yang bisa melanjutkan ini semua. Kalian berdua udah Tuhan taruh seperti ini, bergandengan tangan bertiga sama mama ya. Dan mungkin juga teman aku. Karena ini Baru nanti panen dulu. Enggak, ngomong dulu. Tidak tahu. Ayo nanti lagi. Iya, sapuran dulu, sapuran. Hamu deh nang. Dia yang bontot. Hamu deh nang, hamu dok. Hala inangon yang si Joel. Dia yang bontot. Iya. Kalau bisa rapat ke sana dikit biar bisa ke depan. Iya, udah. Yang katanya percepat. Saya mengucapkan jalan pertama. Satu hal yang saya ingat dari Amin waktu terakhir ini yang selama saya hamil, bapaknya Bapak Joel sering datang berkunjung ke sini dan saya ditinggalin. Saat Bapak Joel pulang, saya sampaikan, abang ada tanya bagaimana kabarnya Mama Joel di sana. Nggak tahu Mama Joel tinggal lagi hamil sama anak-anak. Terus ketika saya sudah melahirkan, kembali lagi ditanya, bagaimana kabar Mama Joel? Sehat? Bagaimana dengan bayinya? Setelah melahirkan langsung di video call. 3 hari kami di rumah sakit. Mama juga bilang, jangan pulang kalian ke anak-anak, singgah dulu di rumah. Kami singgah, kami tidak tahu apa-apa. Soalnya malam-malam sudah disiapkan makanan. Dan di situ Amang dia udah bilang, boleh saya lakukan perjalanan anak. Iya. Boleh saya kasih nama anakmu katanya. Iya. Dan Goshen, Kalimantan Goshen Hasibuan itu dari Amang itu. Luar biasa sosok Amang ini bukan hanya seorang abang, kakak ipar, tapi juga sebagai bapak kami di sini, bapak pembina, bapak rohani. Amang, maafin saya kalau saya kurang perhatian selama sakit. Hanya Bapak Joel saja yang bolak-balik anak-anak ke sini. Sangat jarang Amang. Kakak ibu, kami masih ada di sini. Kami akan terus kunjung ke sini. Apa dari awal memang saya sudah berpikir semenjak abang ini ajak saya ke Sumba, saya lebih muda, pasti dari usia dia yang mendahului saya, itu yang saya pikir. Tapi kembali saya tahu usia tidak menentukan siapa yang terdahulu, sehingga saya mengikuti apa yang dia bilang, ayo ke Sumba. Bikin apa di Sumba? Kalau kau hanya membantu pelayanan orang, kau tidak akan bertumbuh. Kau harus merintis, kau harus pegang penggemalaan. Itu yang dia sampaikan. Saya ikut dan saya kasih tahu ke mama.
Sebenarnya dari awal Mama juga bilang terlalu jauh dia itu. Dia anak yang terakhir. Bah, salahku Mama tadi sih. Inna bangudet. Ikuna dong gua bedemana sadari. Harus ada temannya supaya seperti ini yang terjadi itu rencananya. Ya banyak apa yang sudah abang taruh di saya banyak. Hanya saya pesankan aja kepada Yuda sama Johan. Kalian dua yang mengerti keadaan peristiwa iman ini, Yuda Johan. Brili belum tahu. Kalau udah datang ke sini, saya ketemu Papi. Papi itu ada di kalian dua. Kalau Papi ada di kalian dua, berarti Mami tidak kehilangan Papi. Bagaimana Papi mengayomi Mami seperti itu kalian buat sama Mami. Bagaimana Papi merangkul Brili seperti itu kalian buat sama Brili. Di rumah sakit selalu kadang meneteskan air mata waktu dia video call dengan Brili. Malah sering menghindar supaya saya tidak menangis. Itu yang dia pikir. Mungkin kalian lebih tahu bagaimana perasaan Papi kepada Brili. Lakukanlah. Termasuk bagaimana cintanya Papi kepada pelayanan jemaat. Kita sama-sama lihat turun dari ambulan bagaimana jemaat melakukan seperti itu. Semua yang dia perbuat ini kita harus bisa. Johan, harus bisa kita. Saya berharap kalau kita tidak bisa menyamai, kalau kita tidak bisa melebihi perbuatan daripada Papi ini, paling tidak kita terus berjuang, Boleh kita sepertinya lelah, sepertinya kita seperti kita mau berhenti, tapi datang berlutut di hadapan Tuhan. Seperti Papi buat itu ram doanya di sana. Saya waktu masih bujang 2 tahun di sini, pagi-pagi jam 5, jam 4 sudah langsung bunyi gitarnya ini abang ini. Itu yang membangunkan saya. Dia tidak kasih bangun, ayah Bapak Joel tidak. Dia kasih bunyi gitar. Oh, Papi sudah bangun. Kita langsung datang di sana berdoa. Siang, kadang jam 10 sebelum makan, mungkin ada pergumulan, baru pulang dia parkir mobil, dia langsung masuk ke situ. Oh, pasti ada pergumulan. Seperti itu kita lakukan dalam hidup kita ini nanti. Saya nggak banyak pesan apa-apa ke kakak. Jangan kita takut, jangan bersedih. Ada kita. Gembala-gembala cabang, ada kita di sini, keluarga. Ada Mama Joel, ada Namburu Graito, ada kita di sini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau saya uraikan satu persatu telah banyak sekali kenangan yang tidak bisa saya ungkapkan. Ini perpisahan terakhir. Saya mengikuti perjalanan ini dan perjalanan biasa sesuai iman. Melihat semalam saya jadi sukacita dengan hadirnya di sini di terakhir-terakhir. Belajar
kesaksian dengan saya sama juga di daerah mengalami tantangan yang sangat berat juga di daerah, tapi ketika ada ini saya kenal apa yang dialami dan saya saya sangat bangga salut sama dia begitu luar biasa, tidak membuat orang terbeban. Sampai ketemu Bapak Surga berkata, saya percaya sudah banyak jalan. Selama Bapak tanda sudah ada warisan anak perempuan, dan wariskan anak ini tidak diwariskan warisan lahiriah, tapi warisan iman. Berjuanglah, tetap bersemangat, sukacita. Ini awal dari setiap kita. Saya percaya generasinya akan menjadi seperti begini percaya. Memang sudah Tuhan buat dari sini pergi. Baru saya lihat itu. Ini adalah kenyataan sebenarnya. Kita telah buat di sini. Saya lihat tidak ada yang bisa menghalangi kita sebenarnya. Apapun Tuhan tetap bersama kita. Tuhan bersama kami sini. Ya, hanya kami yang lebih dekat sama kami ini. Itulah surga. Selamat jalan Abang. Sampai ketemu di surga. Ayo. Di acara keluarga ini kita bisa kasih pesan dan kesan. Yang pertama, kesan aja saya, apalagi saya yang meneruskan pelayanan yang ditugaskan umum, juga semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan umum dan masyarakat itulah tugas saya. Dan tanggung jawab yang ditugaskan itu ya tentu harus lebih, apa yang dikerjakan itu saya berusaha lebih meningkat gitu, karena generasi, karena fasilitas sudah lebih memadai daripada sebelum-sebelumnya toh. Jadi pesan di sana itu pesan-pesan dari nenek moyang kita, ada yang memang esensinya berprinsip firman. Jadi bahasa Bataknya begini, itu batu martiti alai anak siapkani do tusudi setan dodok. Artinya itu adik-adikmu ini enggak kematian bapak. Itu dari nenek moyang tuh. Di bangsa Israel juga begitu. Jadi mama juga kalau bisa ya harus mengalami itu juga. Jadi semua beban itu ada di pundakmu. Ya, anak pertama. Adik-adikmu ini usahakan tidak akan kehilangan bapak. Jadi yang kematian bapak itu kehilangan anak pertama. Tolonglah, sudah kalau kita udah lihat nih, ya nggak terlalu apa gitu kita bicara kenyataan yang kami alami. Kami dimuliakan di sini, jujur aja, oleh karena pengorbanan sampai akhir hidup bapakmu ini. Nggak banyak loh pendeta-pendeta besar mengakhirinya dengan daging. Apalagi kalau menderita sakit begitu banyak.
Jadi Papa setia. Jadi tolong, itu pesan yang pertama, ya. Nah, ya kesannya tadi sudah merangkap. Itu kami dimuliakan di tempat ini karena perjalanan. Saya pengen dari kesan yang sudah kenyataan yang kami terima ini, ya, Jude itu kami datang lagi ke sini semakin meningkat. Oke ya, itu aja. Jadi kurasa kesan itu udah lengkap lah. Kami termuliakan di sini, termuliakan. Dan saya melihat Papa belum menikmati, terus dia menabur sampai matinya di peti itu pun kita paksa dia. Dia korban, berlutut dia dipaksa. Setidaknya orang masa kematiannya itu dia apa, dihiasi apa segala macam, mendapat apa gitu, puji-pujian apa segala macam. Pribadinya kita lihat ya korban terus. Karena pengorbanannya itu makanya kami termuliakan, dia dimuliakan karena perbuatannya. Gitu. Terimakan orang-orang yang tidak mampu, itu yang dilakukan Bapak. Sekolahkan mereka yang tidak mampu, itu yang dilakukan Papa. Kasih air ke orang yang tidak punya air. Tanya kalau udah kehabisan air. Itu yang sudah dikerjakan Papa. Kamu jangan main-main lagi. Ini mulai Papa nggak ada, nanti dilepaskan. Itu sudah menjadi. Besok kamu udah mulai melihat semuanya di sekelilingmu. Adikmu nggak boleh kehilangan kematian. Oke? Itu aja kesan pesan. Tuhan Yesus memberkati. Dan itu bersaudara mereka saya lihat ada yang berdepan dengan suami saya lihat cuma Bapak Yudi. Mereka berdua ini yang berbeda dan kalau bisa lihat mungkin sama persis dari cara tadi Bapak Yoel udah ngomong pagi-pagi doa dan sebagainya. Saya nggak tahu, tapi ketika dia datang pertama kali dalam keadaan sakit, saya sudah bilang ini nggak akan lama. Kenapa dia datang? Karena kedekatan mereka berdua. Dan dia mau akhir hidupnya di tangan abangnya, kan mereka yang paling dekat berdua. Dia mau dimanja-manja sama abangnya. Dan ketika bulan 2 waktu itu, yang waktu Imlek dia pesankan jangan jauh-jauh. Waktu saya udah dekat dia bilang gitu. Pada saat itu kita lagi Imlek kan. Di situ saya ngerasa bahwa rasa kehilangan itu tuh begitu besar. Dan baru seumur hidup saya merasakan bahwa karena kita sudah kehilangan Opung Boru, jadi mau nggak mau yang bertubi-tubi kejadian belakangan ini, mau nggak mau kita jadi pihak yang nomor 1. Dan saya mengampu. Saya merasa bahwa kami sebagai orang yang dituakan saat ini dengan posisi keadaan yang ada. Jadi saya bilang sama suami saya bilang pasti akan meninggal di tangan kita. Karena itu rasa cintanya dia dan dia mau di detik-detik terakhir dia memberikan momen, dia memberikan kenangan buat kami pribadi. Dan saya bilang waktu itu, kalau sampai Amos meninggal, harus bilang kita semua harus antar dia ke Sumba. Itu saya sudah ngomong. Karena dulu waktu dia menikah, mungkin dia sendiri di sini. Tapi ketika dia meninggal, dia tidak sendiri. Bahwa kita ada sama dia. Sama halnya dengan Yuda, Johan. Tadi udah banyak masukan-masukan dari
Bapak Uda dari Namburu. Panggilan itu memang nggak bisa lari, Yuda. Sebelum terlambat, apa yang diwariskan Papi, jalani. Mungkin ada banyak hal yang kamu rasa, Papi begini, begitu, begini, begitu. Percayalah, ketidaksempurnaannya dia. Itu dia menyempurnakan kamu menjadi seorang calon bapak, calon gembala, calon pemimpin. Dan mami kamu perlu kamu topang. Ini besar. Pelayanan ini besar. Kalau mami sendiri nggak kuat. Kalian berdua harus support. Banyak mungkin pikiran kamu, keinginan kamu. Tapi tidak pernah ada yang salah di tangan Tuhan. Dan panggilan itu nggak akan disalahi. Apa yang sudah dijalani Papi, itu sudah luar biasa. Kamu tinggal jalan karena sudah dia buka jalan buat kamu. Dan ingat, kita adalah hasibuan. Seperti kamu selalu, apa-apa Bapak tua, apa-apa Bapak tua. Itu yang Bapakmu wariskan ke kamu sebenarnya. Mendekatkan kamu dengan kita. Itu kalau yang saya lihat. Jadi, maju terus, kuat. Saya memang belum pernah merasakan kehilangan seperti yang ini, tapi saya merasakan. Saya merasakan, memang belum mengalami. Tapi saya merasakan. Dan seperti tadi yang dibilang Bapak Uda Jakub bahwa harusnya 2 kali lipat dari yang Papi sudah jalani. Gak gampang, tapi kalau kamu dapat kekuatan dari Tuhan, kamu akan mampu. Jadi sekarang posisinya kamu adalah bapaknya John, kamu bapaknya Brili, dan percaya Tuhan yang kasih kemampuan itu. Meskipun kami masih muda, tapi Tuhan beri kamu kekuatan. Ya, buat Mama Yehuda, saya nggak banyak ngomong atau apa karena saya percaya Tuhan jauh lebih mampu memberikan kekuatan. Tetap maju terus, kuat, sabar, nggak sendirian, ya. Ada kita, tinggal kamu komunikasi aja. Kalau memang kita bisa sering ketemu, saya ada banyak trip ke Labuan Bajo, saya bisa mampir ke sini. Iya, nggak banyak lagi saya kasih masukan karena semua itu tadi sudah satu suara. Hanya selalu saya punya statement, pemimpin boleh mati tadi panggil Tuhan, tapi visi enggak. Justru seorang pemimpin adalah memulainya dan generasi pemimpin adalah meneruskannya. Biasanya kepemimpinan dimulai dari kecil. Yang meneruskanlah yang menjadi lebih besar. Lebih besar. Iya. Tentu memang ini panggilan dan itu di hati. Hanya pesan saya, karena kita memang satu di bidangnya, yaitu panggilan gerejawi, mengeksekusi atau apa itu namanya, memperluas kerajaan Allah, menyelesaikan amanat agung. Jadi pesan kita, ayo Mama Yehuda kuat. Kuat, memang gak gampang, tapi bisa. Ada Roh Kudus, ada Tuhan. Yehuda, ya kamu sudah anak pertama dan pengganti Papi. Hari ini kita memang banyak bicara, tapi ntar kenyataannya disitulah kita pendampingan atau penyertaan atau mencari solusi. Ya, begitu juga Joel, Ajuan, ya nurut sama Mama ya. Seperti papimu sayang sama Mama, kamu harus Brian masih kecil. Dan sekarang saya sebagai bapak tuamu, namanya bapak. Memang saya nggak bisa present di sini, tapi minimal kita bisa WA. Pengalaman saya dengan beliau, adik saya ini atau papimu ini, memang tadi Mama tua bilang ada persamaan. Selalu dia tanyain saya juga, bagaimana city builder, pembangun kota bang, bagaimana memperbesar kerajaan Allah. Dan intinya
Ternyata papimu ini pembangun kota, pencipta sejarah. Kalau bisa kita editornya atau kita edit sejarah peristiwa imannya dari awal, kau bukukan, why not? Kenapa tidak? Kita buat satu buku dan engkau kan sudah bisa tahu tentang buat skripsi atau tesis seperti itu. Kita wariskan bukan uang tapi iman. Luar biasa. Selamat jalan, Dek. Saya nggak bisa banyak ngomong. Saya biasanya nggak kuat. Memang pepatah mengatakan yang ku sesali bukan perpisahannya, Bukan pertemuan. tetapi pertemuannya. Kenapa Tuhan temukan kita? Kenapa engkau adik saya atau saya abangmu? Tetapi semua ada program Allah. Selamat jalan, Dek. Kalau saya cerita banyak, kadang-kala kau tanya, bagaimana Taman Surya 2, Bang? Ada nggak sih yang melawan abang di gereja? Ada nggak sih? Apa perkembangannya? Saya copy paste kadang-kala ke beliau. Tokoh iman ini di daerah ini, tokoh iman. Itu saja pesan saya sama Yehuda atau sama Juan. Kalau bisa kita bukukan perjalanan iman. Baik, itu aja. Tuhan Yesus berkati kita semua. Brili mana Brili? Selamat jalan di Nabi sama kita. Kalau enggak udahlah. Ya, mau lah. Kata perpisahan betul. Bilang selamat jalan aja, selamat jalan Pak. Selamat jalan Pak B. Jangan Bapakku. Terima kasih semua teguran. Terima kasih semua ajaran-ajaran Papi. Saya di rumah suka berdoa, Papi selalu sukacita terus di sana. Walaupun Papi di atas tempat tidur, gimana saja terus sukacita surga. Papi sudah dapat itu di surga langsung. Papi sudah bisa melompat, Papi sudah bisa berlari, berjalan. Terima kasih Bapak.
Bye-bye, Pak. Lili sayang papi. Lili sayang papi. Bye-bye. Papi nggak perlu lagi panggil Tuhan Yesus di saya. Sekarang kita ketemu langsung. Nggak perlu curhat lagi. Soal sakitnya. Kita nggak perlu teriak-teriak tiap malam lagi soal sakit, tapi kita berdua nggak perlu begadang lagi setiap malam. Papi pokoknya tenang aja. Mami, Johan, Dede, saya jaga. Seperti yang Papi bilang, Johan harus sekolah, kuliah, Brili juga. Saya tidak akan biarkan mereka jauh. Terlalu banyak, tapi kenangan kita. Makasih, Pak. Makasih banyak buat semuanya. Papi selalu rancangkan semuanya baik. Dan bahkan sampai akhir pun Papi rancangkan buat saya supaya saya tidak susah, supaya saya sama jalan apa, sama jalan apa. Saya bangga jadi anakmu, Pak. Saya bangga kau pernah jadi bapak saya. Satu-satunya. Tak akan tergantikan, Pak. Dia adalah suami yang terbaik. Dia adalah suami yang perhatian. Dia adalah suami yang lemah lembut. Saya tidak dapat berpisah dengannya. Tidak sanggup rasanya. Tapi dia lebih memilih Juhuda yang jaga. Karena saya orangnya tidak tegaan. Saya tidak pernah lupakan waktu di rumah sakit Cengkareng.
Saya harus tidur di emper rumah sakit di depan IGD yang begitu banyak nyamuk seumur-umurnya saya. Harus tidur di emperan rumah sakit. Untuk saya tidak bisa mau meninggalkannya karena begitu ketatnya rumah sakit itu yang membuat kami harus berpisah. Yang saya tidak miliki adalah ketegasannya. Sangat tegas. Kalau sudah AA, BB harus seperti itu. Dan sejak sakit, dia makan bubur. Bubur itu saya buat yang seenak-enaknya setiap pagi. Tapi tuh dia tidak habisin. Setiap hari harus makan yang enak. Tidak boleh ada merica, tidak boleh ada yang pedis, tidak boleh ada yang asam sedikit pun. Bagaimana caranya untuk buat makanan itu bisa enak dia makan? Sudah sedikit makannya, gak dihabisin lagi. Saya tidak pernah lupakan. Tidak akan pernah saya lupakan kebaikan. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat abang dan kakak Jess. Terima kasih banyak. Terakhir saya WA abang sekali ini saja saya minta tolong, saya merepotkan abang sekali ini saja waktu saya berangkat ke Bandung itu. Terima kasih sudah kasih tempat buat kami tinggal di rumah abang dan kakak. Dan edaku dan amang, terima kasih juga sudah buat makanan-makanan yang enak-enak. Ya, terima kasih buat adik-adikku, Bapak Jako, Bapak Andre yang sudah dukung dalam doa, amang yang sudah dukung dalam doa dan bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini. Semua saudara-saudaranya bisa hadir di tempat ini. Kebaikannya saya tidak perlu cerita banyak lagi, tapi sudah bisa lihat sendiri bagaimana kebaikannya, bagaimana orang-orang itu datang ke sini. Sudah lihat semuanya dan sudah tahu sendiri. Bukan saya yang cerita, tapi kenyataan yang ada. Selamat jalan, papiku sayang, suamiku. Sampai ketemu di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pekerjaanmu sudah selesai. Tuhan yang menetapkan selesai. Amos, selama 34 tahun saya di Jakarta, selalu Amos bilang, udah, datanglah melihat kami.
Gak usah pikirkan apa-apa. Saya tanggung jawab, kata dia. Maaf, selalu saya mengelak. Sampai kemarin saya stroke pun diajak, tenang aja. Tetapi sekarang Amos, tanpa kamu undang pun aku hadir menghadirimu. Supaya aku ada di Sumba ini. Tanpa kamu bilang, tanpa kamu undang aku ada di tempat ini. Menghadiri pemakamanmu saat ini. Kemantuku, Wiwi. Amos ini tahu namanya estafet pelayanan. Sehingga dia cari bibit dari seorang hamba Tuhan. Akan menjadi istri hamba Tuhan. Dan akan melanjutkan estafet pelayanan. Peganglah pelayanan itu dengan baik. Jangan goyah. Saya sebagai yang tertua sekarang akan monitoring sekalipun aku tidak bisa datang. Tapi satu saat saya akan bertemu dengan dia dan akan melaporkan segala apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan. Yehuda, jangan biarkan mama sendiri melayani. Ku tahu sakitnya pelayanan itu. Kita berbuat baik, orang curiga. Kita menolong orang curiga. Temanilah mama. Mama akan pergi berdoa untuk jemaat yang sakit. Yehuda harus mendampingi. Demikian Yoel. Dampingi mama. Jual. Dampingi mama. Tidak ada yang dapat itu. Akhir kata saya akan ucapkan kepada anakku yang terkasih, Pendeta Amos Hasibuan. Pulanglah, berangkatlah, temuilah Bapa kita di surga telah bersamamu. Haleluya. Amin. Kami dari pihak Hasibuan sudah selesai memberikan sepatah dua kata saat terakhir. Ku minta kepada keluarga pihak Kasim, saya kasih waktu untuk memberikan sepatah kata sebelum kita tutup dan akhiri dalam doa. Hah? Kau dokon itu. Sebelum maju desa sebelah. Sambil menunggu keluarga Kasim, kita nyanyi dulu. Oh, Yerusalem. Belakang langit biru. Nah, belakang langit biru. Belakang langit biru. Keluarga Kasim kami minta. Langit biru. Ada mahkotaku. Belakang langit biru. Sana ku rindu, ku lihat wajahnya, Yesus penyelamatku. Belakang langit biru, sana belakang langit biru. Langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru sana ku rindu, ku lihat wajahnya, Yesus penyelamatku. Langit biru sana. Sama-sama. Langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru sana
sana ku rindu melihat wajahnya. Yesus pelepasku belakang langit biru sana. Bilang selamat jalan aja. Selamat jalan. Baru kau melihat. Oke, terima kasih. Mengucapkan kepada semua yang dari Batak, mengucapkan sebagai keluarga, mengucapkan banyak terima kasih. Itu saja yang kita bisa. Oke, ya. Oke, berdoa. Saya kasih waktu 2 detik memandang wajahnya, melihat, memperhatikan sebelum kita mari kita angkat tangan kita. Kita minta uluran tangan Tuhan Yesus, pengasihan dari Tuhan Yesus turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta tuntunan Pastor Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya kita katakan amin. Kami serahkan kepada pembawa acara selanjutnya. Kalau ada, kita akan tunggu dari BPD. Ya, saudaraku, itulah acara keluarga Hasibuan, khususnya yang datang dari Medan, Tangerang, Jakarta dan sekitarnya. Ya, nanti saudara sekalian jam 12 tepat di tempat ini. Kalau di waktu Indonesia Barat itu jam 11 akan dimulai acara yang langsung dilayani dari BPD, ya. Saudara sekalian, kalau mau ngikut nanti prosesi seperti apa acaranya, boleh tetap ada di channel ini ya saudara ya. Oleh karena itu, ikutin terus. Tuhan Yesus memberkati dan kesabaran Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya untuk terus mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.